Sekarang detik ini 16 Maret 2026, superpower terbesar di dunia Amerika Serikat sedang terperangkap dalam jebakan maut yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Rudal siluman Iran menghujani Tel Aviv tanpa ampun. Tel Aviv berubah menjadi kota hantu. Kak Island, jantung minyak Iran, telah dihancurkan. Harga minyak dunia sudah meledak dan BBM sudah mulai naik tanpa ampun. Profesor Jiang Soekin, pria yang dunia sebut sebagai Nostradamus dari Cina, sudah memperingatkan sejak 2024 bahwa Trump akan dipermalukan, perang Iran akan dimulai, dan Amerika Serikat akan kalah. Perang ini akan menghancurkan imperium mereka selamanya. Dan hari ini, ramalan ketiganya sedang terbukti di depan mata kita semua. Perang bukan lagi berhari-hari, tapi berbulan-bulan. Amerika Serikat terjebak, dunia lama runtuh, tapi di balik reruntuhan itu, Indonesia justru berdiri di ambang kebangkitan besar melalui BRICS di era multipolar. Apakah kita benar-benar akan menjadi bagian dari negara pemenang atau hanya korban diam-diam? Jawabannya ada di 10 menit ke depan. Karena apa yang Anda dengar selanjutnya bisa mengubah cara Anda melihat masa depan Indonesia selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, siapa Profesor Jiang dan prediksi yang bikin merinding? Profesor Jiang Soekin adalah pengajar sejarah dan geopolitik di Beijing. Ia menggunakan pola sejarah dan analisis strategis untuk meramalkan masa depan. Pada 2024, ia membuat 3 prediksi utama. Yang pertama, Donald Trump akan menang pemilu 2024, terbukti. Yang kedua, Donald Trump akan memulai perang dengan Iran, terbukti lagi. Dimulai 28 Februari 2006, Operasi Epic Fury menewaskan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Yang ketiga, Amerika Serikat akan terjebak dan kalah dalam perang panjang ini. Alasannya, geografi Iran sulit ditaklukkan. Jaringan proksi Iran kuat seperti Hezbollah dan Houthis, serta biaya perang yang sangat tinggi bagi Amerika. Sekarang, Maret 2026, perang sudah masuk minggu ketiga. Serangan Amerika Serikat Israel ke Kak Island, tapi Iran membalas dengan rudal dan ancaman menutup Selat Hormuz. Tidak ada tanda kemenangan cepat bagi Amerika Serikat. Prediksi ketika Profesor Jiang terlihat semakin nyata. Yang kedua, mengapa Amerika Serikat terjebak atau kalah? Mengapa Profesor Jiang yakin Amerika kalah? Pertama, ini bukan perang seperti di Irak atau Afghanistan. Iran memiliki wilayah yang luas, pegunungan yang tinggi, dan rakyat yang resisten tinggi. Terbukti dari demonstrasi Hari Quds yang tetap berlangsung meski dibom. Itu terjadi di hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, biaya perang sangat besar. Amerika Serikat menghabiskan triliunan dolar, inflasi naik, dan dukungan publik yang menurun. Sistem petrodolar juga terancam jika perdagangan minyak tidak lagi menggunakan dolar. Yang ketiga, dunia berubah. Rusia dan Cina tidak diam saja. Ketidakstabilan Timur Tengah bisa menyebar ke Asia Timur dan Indo-Pasifik. Profesor Jiang menyatakan perang ini akan mengakhiri dominasi Amerika. Dunia bergerak ke arah multipolar, di mana kekuasaan tersebar ke banyak pusat. Lalu, bagaimana dengan posisi Indonesia di tengah perubahan ini? Apakah kita aman atau justru mendapat keuntungan? Jawabannya ada di bagian selanjutnya. Yang ketiga, Indonesia untung di era multipolar dan BRICS. Indonesia telah menjadi anggota penuh BRICS sejak Januari 2025.
BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, dan Uni Emirat Arab dan Indonesia mengendalikan sekitar 40% produksi minyak dunia dan memiliki New Development Bank untuk pembiayaan tanpa syarat politik barat. Jika Amerika terjebak di Iran, multipolar semakin kuat. Perdagangan menggunakan mata uang lokal meningkat. The dollarization berlanjut. Bagi Indonesia, ini artinya harga komoditas seperti nikel, sawit, dan batu bara bisa naik karena gangguan rantai pasok global. Meski minyak mahal, BRICS membantu negosiasi lebih baik dan menyediakan pembiayaan infrastruktur murah. Secara geopolitik, posisi netral Indonesia sangat kuat. Selat Malaka tetap jadi jalur vital dunia, memberi daya tawar tinggi di Indo-Pasifik. Di era Prabowo, Indonesia lebih tegas dan fleksibel, bisa memimpin D8 pada 2026-2027. Risiko tetap ada, inflasi BBM, nilai rupiah yang bergejolak. Namun, negara seperti Indonesia dengan tradisi non-blok berpotensi berkembang di multipolar. Profesor Jiang Shuiqin menyiratkan negara-negara global South seperti kita bisa maju jika pintar memanfaatkan perubahan ini. Sementara kunjungan Donald Trump ke Cina pada April 2026 berpotensi jadi grand bargain. Jika terjadi kesepakatan, dunia berubah lebih cepat. Dampaknya bagi Indonesia apa? Itu akan kita bahas di video berikutnya. Yang keempat, dampak lokal bagi Indonesia. Di tingkat lokal, harga BBM naik membebani masyarakat, tapi ekspor komoditas kita bisa meningkat karena permintaan Cina dan BRICS. Inflasi tinggi, tapi pembiayaan BRICS bisa mendukung proyek seperti IKN atau infrastruktur lain di Indonesia, menguatkan program ketahanan pangan, energi yang terbarukan, dan program yang menyentuh langsung ke masyarakat. Pemerintah perlu bijak mengelola situasi ini. Rakyat juga harus mulai melek geopolitik. Tidak hanya ikutan tren, tapi pahami perubahan dunia yang cepat, agar tidak mudah diadu domba oleh Soros, media bayaran asing, aktivis, dan LSM yang dibiayai asing untuk memecah belah bangsa ini. Ingatlah pepatah leluhur kita, becik ketitik olo ketoro, alam semesta berjalan sesuai kehendak Gusti Allah. Segala perubahan ada hikmahnya. Dunia sedang berganti tatanan, kekuatan lama meredup, dan peluang baru muncul bagi bangsa yang sabar serta bijaksana. Seperti air yang mengalir mengikuti alur, Indonesia punya potensi mengalir menuju kejayaan jika kita tetap guyup dan rukun. Ingat marang Gusti, lan eling marang sesama. Mungkin inilah waktunya kita bangkit, bukan karena kekuatan sendiri, melainkan karena takdir yang telah digariskan. Semoga kedamaian dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Sebagai penutup, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulur semua yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah SWT. Doa-doa kita semua terkabul. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Suradiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.